coba-coba. Kita mulai ke transaksi. Kita masuk ke transaksi bulan Januari seperti ini, transaksi 1 Januari 2022 menerima modal dari Ekapaksi. Kita kasih keterangan ya. Setoran modal dari Ekapaksi. Nah, karena ini setoran modalnya berupa uang ya. Jadi di debit itu adalah kas di tangan. Kemudian nilainya 5 miliar ya. Kemudian untuk di sebelah kreditnya yaitu modal. Kita cari modal, mana modal ya? Nah, modal saham. Nilainya juga sama, 5 miliar rupiah. Ini transaksi untuk tanggal 1. Berikutnya tanggal 5 Januari. Transaksinya adalah biaya membuka rekening bank. Ya, keterangannya kita bisa samakan juga ya. Biaya membuka rekening bank BCA. Jadi ceritanya uangnya baru dikasihin gitu ya, berupa uang cash gitu. Atau berupa cek. Kemudian nanti karena kita belum ada rekeningnya, kita terima dulu ceknya, baru kita cairkan dan membuka rekening BCA. Biaya untuk membuka rekening BCA 500.000. Kita bisa masukkan ke beban berarti ya. Tapi bebannya beban apa? Nah, bebannya bisa masuk ke beban administrasi bank. Nilainya 500.000. Nah, berarti yang berkurang di sebelah kredit adalah kas di tangan. Nilainya sama 500.000. Masih tanggal 5 Januari. Kita tulis lagi 5 Januari itu kita melakukan store uang tunai ya. Store uang ke bank BCA. Nilainya 4.990.500.000. Kenapa? Karena 500.000-nya kan dipakai untuk buka rekening. Untuk nama akunnya tentu kas bertambah atau bank BCA bertambah. Kemudian yang hilang adalah kas di tangan ya. Jadi kas di tangannya habis. Semuanya sudah masuk ke bank BCA. Ini nilainya 4.999.500.000. Kemudian di tanggal yang sama, tanggal 5 Januari 2022, itu kita membuka rekening Bank Mandiri ya. Karena kita di kebijakan ada 2 rekening yang digunakan. Yang pertama Bank BCA, yang keduanya Bank Mandiri. Untuk akun di debitnya bukan kas di tangan lagi, karena kas di tangan sudah habis, berarti Bank BCA. Untuk nilainya, ini karena, membuka rekening dulu ya.
biaya membuka rekening dulu, berarti beban administrasi bank. Nilainya berapa? Sama ya, 500.000. Kemudian untuk di sebelah kreditnya Bank BCA, karena yang ngeluarinnya dari Bank BCA. Sebesar 500.000. Kemudian masih di tanggal 5 Januari, pemindah bukuan ke Bank Mandiri. Pemindah bukuan ke Bank Mandiri belum termasuk biaya RTGS. Nah, berarti kita masukin pemindah bukuan ke Bank Mandiri. Nilainya 3 miliar, berarti Bank Mandiri sekarang ada transaksinya atau saldonya. Kemudian nilainya 3 miliar. Kemudian di sebelah kreditnya Bank BCA ya. Nilainya sama ya, 3 miliar. Itu untuk yang pemindah bukuan ke Bank Mandiri. Jadi itu nanti saldo yang akan digunakan untuk mengeluarkan uang. Karena kalau mau mengeluarkan uang, uangnya harus ada dulu ya. Kecuali kalau nerima. Kalau nerima bebas. Jangan lupa di situ ada keterangan biaya RTGS. Nah, biaya RTGS itu kita tulis keterangannya biaya RTGS ke Bank Mandiri. Jadi kalau misalkan ada transaksi yang di atas 100 juta gitu, biar nyampenya cepet asal di bawah jam 12 itu menggunakan RTGS. Kalau beda bank. Ya. Nah, biaya RTGS itu di sini dikatakan nilainya 25.000. Berarti masuk ke biaya administrasi bank. Nilainya 25.000. Kebanyakan. 25.000. Yang bayar siapa? Yang bayar dari Bank BCA ya, karena kan kita mau ngeluarinnya dari Bank BCA. Seperti itu. Kemudian lanjut di tanggal 11 Januari. 11 Januari membeli tanah senilai 1 miliar dan bangunan senilai 500 juta. Belum melakukan pembayaran. Nah, kalau belum melakukan pembayaran berarti kita di bidang atau di bagian accounting itu nggak mencatat apa-apa ya. Ini baru berita saja. Gitu. Kemudian di sini ada transaksi berikutnya. Jadi yang tanggal 11 Januari yang pertama itu no entry ya. Kemudian yang berikutnya membayar notaris untuk mengurus akta jual beli tanah dan bangunan. Nah, ini bisa bilang biaya notaris. Untuk biaya notaris, kita bisa masuk ke beban umum lain-lain. Beban umum lain-lain, nilainya 5 juta. Nah, kalau misalkan 5 juta, ingat di kebijakan di bawah 15 juta menggunakan Bank BCA. Kalau di atas 15 juta menggunakan Bank Mandiri. Berarti ini dari Bank BCA. Kemudian tanggal 11 Januari lagi. Ini biaya izin IMB renovasi bangunan.
Ini bisa masuk ke biaya umum lain-lain lagi. Nilainya 2 juta. Karena masih di bawah 15 juta, kita menggunakan Bank BCA. Nah, itu untuk tanggal 11 Januari ya. Sudah habis untuk bulan Januari yang tanggal 11. Kita lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 20 Januari. Ini membayar tagihan listrik sebesar Rp600.000. Ya, ini kebetulan tanggal 20 ya, jadi sudah ada. Emang kita bayar listrik sesuai kebijakan tanggal 20. Misalkan listrik bulan Desember ya, karena kan tagihannya itu tagihan bulan yang lalu ya, kalau hari bulan ini datang. Nanti kita cari beban listrik. Nilainya 600.000. Banknya Bank BCA lagi, karena di bawah 15 juta. Kemudian membayar DP pembelian tanah dan bangunan sebesar 25%. Untuk membayar DP, nilainya berarti kita harus hitung. Membayar DP pembelian tanah dan bangunan sebesar 25%. Pertama, kita harus akui dulu ada hutang. Jadi untuk mengakui hutang itu bisa tanggal 11 Januari, tapi apakah 11 Januari itu sudah oke atau belum nilainya, maka kita anggap muncul kesepakatan, muncul invoice misalkan tanggal 20 Januari. Jadi di sini pembelian tanah dan bangunan. Nilainya ini masuk ke hutang usaha ya. Kita ceritanya menggunakan cash basis aja ya. Jadi kita pilih hutang usaha.
Nilainya 25% dari 1 miliar. Berarti ini bukan pembelian tanah dan bangunan ya, tapi tanah dulu. Atau mau dilangsungin juga boleh. Jadi semua totalnya 1,5 miliar. Jadi totalnya 375 juta. Karena ini di atas 15 juta, jadi menggunakan Bank Mandiri. Nah ini kita sebenarnya belum bisa membayar hutang ya. Karena kita harus akui dulu hutangnya. Jadi di sini kita masukin tanah. Kita harus akui dulu sebagai hutang, baru kita bisa bayar. Harga tanah, sebagaimana lihat kita di transaksi tanggal 11 itu 1 miliar. Kemudian di sebelah kreditnya baru ya, muncul hutang usaha. Baru kemudian kita jurnal untuk yang bangunannya. Untuk yang bangunannya bukan hutang usaha ya, tapi bangunan. Nilainya 500 juta. Sebelah kreditnya hutang usaha. Oke, nah ini kita bisa tulis pembayaran DP tanah. Kalau mau dipisah, kita pisah aja ya. Kemudian pembayaran DP bangunan. Ini berarti dari kalau tanah harganya 1 miliar, kalau bangunan harganya 500 juta. Nah itu untuk tanggal 20 Januari yang membayar DP pembelian tanah dan bangunan sebesar 25%. Nah, bayar tanah dan pembelian tanah itu dilakukan kalau nggak ada di kebijakan, berarti bebas ya, pada saat datang saja. Kita lanjut. Di sana ada membayar tagihan telepon sebesar 150.000. Jadi ini bisa bilang kita telepon bulan Januari ya, 2021. Kemudian kita pilih beban untuk telepon. Nilainya berapa tuh? 150.000. Kemudian karena ini
Bank BCA karena di bawah 15 juta. Berikutnya, tanggal 20 Januari, ini untuk internet, bulan Januari 2021. Beban internet, kita cari nilainya 700.000. Karena di kebijakan kita tahu bahwa internet itu setiap bulannya itu dibayarkan tanggal 20, nilainya 700.000. Berbeda dengan telepon dan listrik yang kita harus bayar apabila tagihannya datang. Kemudian tanggal 27 Januari di sana dituliskan membayar tahap 1 renovasi bangunan. Oh, jadi bangunan itu kita beli, kemudian kita renov. Kita bayar tahap satunya 300 juta. Nah, kita tinggal masukkan tahap 1 renovasi bangunan. Dalam kurung 40%. Karena ini nilainya 300 juta, berarti masuk ke Bank Mandiri. Tapi sekali lagi, kita harus akui dulu. Ya, kita harus akui dulu dia sebagai hutang. Jadi di sini tulisannya renovasi bangunan nilainya 300 juta. Berarti masuk ke sini ke bangunan. Kenapa bangunan? Nanti bangunannya bertambah nanti nilainya. Nilainya 300 juta. Kemudian di sebelah kreditnya itu hutang usaha. Nilainya sama 300 juta. Nah, itu pengakuan hutang. Kemudian di tanggal yang sama kita bayar tahap 1 renovasi bangunan sebesar 40%. Kita bayar hutang usaha kita. Itu berarti hutang usaha berkurang di sebelah debit. Kita masukkan hutang usaha. Nilainya 40% dikali 300 juta. Hutang usahanya udah berkurang, kita bayar ya, karena ini di atas 15 juta, berarti kita menggunakan Bank Mandiri. Nah, ini jurnal untuk transaksi di bulan Januari.